9. Penguasa perang. Saat ini, Louis ketakutan. Dia tidak menyangka Baron pun akan begitu takut kepada William. Baron sedang berlutut di tanah dan memohon ampun. Raut wajah William menunjukkan ekspresi keji saat dia memelototi Louis. Sepertinya, William sangat marah kepada Louis. Keluargaku tidak pernah membencimu di masa lalu atau selama beberapa hari terakhir. Namun, kamu dan ibumu menghina kami. Aku bisa memaklumi semua ini. Namun, William makin marah. Namun, seharusnya kamu tidak menampar ibuku. Dia baru saja sembuh dari penyakit serius, tetapi kamu sangat kejam kepadanya. Louis, bagaimana mungkin kamu tega melakukan itu? Setelah mengatakannya, William dengan marah menendang pundak Louis. Louis langsung jatuh ke tanah. Tulang belikatnya patah. Louis pun memuntahkan darah. Saat ini, William membungkuk dan mengambil pipa baja. Kemudian, dia berjalan ke arah Louis. Louis sangat kesakitan. Wajahnya pucat dan penuh ketakutan. Dia benar-benar takut sekarang. Dia mulai memohon belas kasihan. William, aku salah. Kali ini, aku yang salah. Aku sangat menyesal. Katakan berapa banyak uang yang kamu inginkan. Asalkan kamu mengampuniku, aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Louis meringkuk dan terus mundur. William menyeringai. Dia terus mendekati Louis sambil membawa pipa baja. Dengan ekspresi keji, William berkata dengan tegas. Apa kamu pikir kamu bisa melakukan apa saja karena kamu punya uang? Apakah uang membuatmu lebih percaya diri untuk menindas yang lemah? Aku tidak akan tertipu oleh trikmu. Saat mengucapkan kalimat terakhirnya, William sudah berdiri di depan Louis. Louis sangat ketakutan. William, aku salah. Aku salah. Tolong, ampuni aku kali ini. Dahulu, kita bertetangga. Seperti kata orang, tetangga lebih membantu daripada saudara jauh. Demi pertemanan kita, tolong, ampuni aku kali ini. William mencibir sambil memegang pipa baja. William mengayunkan pipa baja itu dengan kencang. Keputusan William sudah bulat. Terdengar suara tulang patah. Louis refleks membelalak. Dia menjerit kesakitan. Kakinya patah. Itu sangat menyakitkan sampai-sampai dia berguling-guling di tanah. Dia menangis. Ketika Baron melihat ini, dia juga takut. Benar-benar orang yang kejam. William bahkan tidak mengerutkan kening ketika mematahkan kaki Louis. Baron sudah berada di dunia hitam selama bertahun-tahun, tetapi dia jarang bertemu dengan orang yang begitu bengis. Dahi Baron berkeringat dingin. Dia ketakutan. Baron takut William juga akan mematahkan kakinya. Saat ini, William menghampiri Baron. William menatap Baron dengan tatapan dingin. Baron tidak berani menatap mata William. Baron menunduk dengan ekspresi ketakutan. Saat ini, William berbicara. Demi Alfred, aku akan mengampunimu kali ini. Jika kamu melakukan hal ini lagi, kamu akan berakhir seperti Louis. Ekspresi dan suara William dingin. Dia tidak bercanda. Baron adalah orang dari dunia hitam. Sebelum ini, William mungkin takut kepadanya. Namun, William sekarang adalah seorang ahli yang sudah mencapai tingkat kelima fase pemurni energi. Jika ada perselisihan, mudah bagi William untuk menghadapi Baron dan yang lainnya. Baik, aku tidak akan melakukannya lagi, Tuan Hank. Kami akan pergi dari sini sekarang. Setelah Baron selesai berbicara, dia meninggalkan tempat itu dengan ketakutan bersama anak buahnya. William bahkan tidak melirik ke arah Louis yang kakinya patah. Louis berguling-guling di tanah. William langsung membawa ibunya kembali ke villa. Meskipun Aubrey terluka, lukanya tidak serius. Hanya beberapa lecet. William pandai dalam pengobatan. Jadi, dia mengeluarkan peralatan medis yang sudah dia siapkan. Dia mengoleskan obat pada luka Aubrey. William? Aubrey menatap William seakan-akan ingin mengatakan sesuatu. William menatap ibunya dan berkata, Ibu, ada apa? Pada akhirnya, Aubrey tidak bertanya. Aubrey bingung. Dia tidak tahu asal-usul villa ini. Dia tidak mengerti mengapa Baron bersikap seperti itu kepada William. Dia tidak tahu apa yang membuat William membulatkan tekadnya untuk mematahkan kaki Louis. Dia bertanya-tanya apakah orang yang ada di depannya adalah anaknya. Dia juga tidak tahu apakah perubahan ini baik atau tidak. Namun, Aubrey percaya kepada anaknya. Tidak peduli sebanyak apapun perubahan pada diri William, William tetaplah anaknya yang baik dan berbakti. Wajar jika William mempunyai rahasia. Dia sudah dewasa. Aubrey pun memilih untuk tidak bertanya. Aubrey menggeleng dan berkata, Nak, jangan lupa besok adalah ulang tahun Tuan Dudley yang ke-80. Kamu tetap harus pergi. William mengangguk. Ya, Bu, aku tahu. Meskipun keluarga Dudley tak kenal ampun, ada banyak hal yang tidak ada hubungannya dengan Tuan Dudley. Ingat, kamu
kamu harus menunjukkan rasa hormatmu. Aubrey memperingatkan dengan serius. Ibu, aku tahu. Jangan khawatir. Di malam hari, William berdiam di kamarnya. Saat ini, kondisi mentalnya telah sangat berubah. Meskipun sifatnya tidak berubah, banyak hal yang tidak dia sadari telah berubah. Dahulu, William lemah dan tidak percaya diri akan apapun yang dia lakukan. Dia jujur dan sering ditindas oleh orang lain. Namun, dia jauh lebih percaya diri sekarang. Kepribadiannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Perubahan semacam ini bukanlah suatu kebetulan. Perceraiannya dengan Miranda, penghinaan teman sekelasnya dahulu, penghinaan keluarga Walton, dan kekuatan Baron. Hal-hal itu bisa menjelaskan perubahan yang ada dalam diri William. Hal ini membuat William mengerti sesuatu. Pria tidak boleh miskin, apalagi tidak punya kekuatan atau pengaruh. Setelah memikirkannya beberapa saat, William teringat akan ulang tahun Brand besok. Meskipun keluarga Dudley banyak berutang budi pada William, semua itu tidak ada hubungannya dengan Brand. Brand selalu memperlakukan William dengan baik. Setelah memikirkan hal ini, William mengeluarkan batu giok dari sakunya. Batu giok itu adalah batu giok jenderal yang diberikan oleh Jaden. Potongan batu giok ini tercemar energi jahat. Menggunakannya begitu saja dapat mengancam kesehatan. Namun, jika seseorang menggunakan keterampilan mistik untuk meningkatkan dan menghilangkan energi jahat, potongan batu giok ini bisa menjadi benda berharga yang langka. William menjepit batu giok itu dan energi spiritual masuk ke tangannya. Asap hitam seketika keluar dari batu giok jenderal. Itu adalah energi jahat. Setelah energi jahat dikeluarkan, potongan batu giok jenderal itu langsung menjadi jauh lebih murni, berkilau, dan bening. William menggenggamnya. Dia merasa batu itu dingin. William pun menjadi tenang. Pikirannya menjadi rileks. Dia merasa sangat nyaman. Setelah melakukan semua ini, William memasukkan batu giok itu ke dalam kotak hadiah. Dia menyiapkannya untuk diberikan kepada Brand sebagai kado ulang tahun. Di perbatasan Freiburg, di gerbang utara, di sini, salju turun sepanjang tahun. Angin dingin menderu dan sangat kencang. Jutaan tentara ditempatkan di sini. Mereka menjaga perbatasan dan mempertahankan kedamaian Freiburg. Di malam hari, salju berterbangan. Suhunya begitu dingin sampai-sampai setiap tetes air membeku menjadi es. Seorang pria tinggi dan kekar berdiri sendirian. Dia mengenakan seragam jenderal. Rambutnya setengah putih dan wajahnya berjanggut. Matanya lebar dan sedalam langit berbintang. Dia melihat ke arah selatan dengan penuh kerinduan. Dia adalah satu-satunya penguasa perang di wilayah militer gerbang utara. Pria ini adalah Tristan. Dia menjaga perbatasan selama 30 tahun. Dia tidak pernah meninggalkan perbatasan bahkan setengah langkah pun. Keberadaannya mengintimidasi kerajaan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak pernah berani melewati perbatasan negara sekalipun hanya setengah langkah. Tristan adalah seorang pelindung negara. Dia menjamin kehidupan damai orang-orang. Jenderal Hank, kamu memikirkan anakmu lagi. Seorang pria parubaya berseragam militer yang berusia 40 berkata dengan lembut. Ekspresinya rumit ditebak. Dia juga menatap ke arah selatan. Bab 50, ulang tahun. Pria itu mengalihkan pandangannya dan menghela napas. Tak terasa, 20 tahun lebih telah berlalu. Waktu seperti terbang begitu cepat. Tristan berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menghela napas sambil melihat salju yang lebat. Benar, Jenderal Hank. Jika aku tidak salah, William hampir berusia 25 tahun sekarang. Pria dengan pangkat kolonel itu berkata. Tahun ini, dia berusia 25 tahun. Ulang tahunnya bulan depan. Sayangnya, kami masih tidak bisa saling mengenali. Wajah Tristan penuh penyesalan. Untuk beberapa alasan, dia tidak bisa bertemu dengan putranya. Ini membuatnya sedih selama bertahun-tahun. Jenderal Hank, kamu sudah bertahun-tahun menjaga perbatasan. Kita sudah cukup menakut-nakuti semua negara tetangga. Sekarang, perbatasan sudah aman dan stabil. Sudah saatnya kalian berdua bertemu. Mata pria paruh baya itu memerah saat dia mengatakan ini. Tristan mendedikasikan diri kepada negara. Semua orang di dunia berutang budi kepadanya. Namun, dia hanya berutang kepada satu orang, yaitu putranya. Tristan menggeleng dan melihat ke arah selatan. Meski perbatasan stabil sekarang, 9 keluarga berpengaruh di negara kita sudah lama menjadi duri dalam daging. Aku perkirakan mereka ada hubungannya dengan kematian Tiffany. Aku dengar, ke-9 keluarga berpengaruh membuat masalah dan anakku punya identitas yang spesial. Aku takut, dia akan terkena dampaknya. Edgar, dengarkan. Ya, Pak. Pria paruh baya itu berdiri tegak, auranya mengesankan. Pimpin pengawal berbakti ke Gani Barat dalam semalam. Aku menyerahkan keselamatan putraku kepadamu. Tatapan Tristan tajam seperti alang. Bukan masalah. Setelah memberi perintah,
Tristan sepertinya teringat sesuatu. Dia melanjutkan. Katanya, putraku dan cucu Brent menikah. Benar. Pada saat itu Trey, orang yang mengadopsi William, meninggal bersama dengan putranya. Brent pikir kalau William bisa hidup lebih baik bersama keluarga Dudley. Itulah kenapa dia mengatur pernikahan mereka. Edgar menjawab. Baiklah. Tristan mengangguk, kemudian tertawa terbahak-bahak. Bocah ini menikah dalam sekejap mata. Sebagai ayahnya, aku bahkan tidak bisa menghadiri pernikahannya. Menyedihkan sekali. Edgar, saat kamu sampai di Gani Barat, ingatlah untuk mengunjungi keluarga Dudley dan memberikan kompensasi kepada keluarga Dudley atas namaku. Baik, aku berjanji akan menyelesaikan misi ini. Edgar mengucapkan selamat tinggal dengan memberi hormat militer. Di kamp militer Gerbang Utara, sekelompok pasukan bersiap pergi. Di bawah pimpinan Edgar, mereka diam-diam menuju Gani Barat. Di keluarga Dudley, Miranda sibuk semalaman. Besok adalah hari ulang tahun Brent. Keluarga Dudley berencana mengadakan pesta yang meriah. Selain perayaan ulang tahun Brent, ada acara bahagia lainnya. Stephen akan melamar Miranda besok. Miranda berdiam di kamarnya dan sangat gembira. Saat ini, dia sedang berbicara dengan Stephen di telepon. Sayang, aku sangat menanti-nantikan esok hari. Aku akan bertunangan denganmu besok. Miranda berkata dengan gembira. Miranda, kamu akan menjadi wanita yang paling bahagia sedunia besok. Suara Stephen terdengar dari sisi lain telepon. Sayang, omong-omong, apa kata orang tuamu tentang hadiah pertunangan yang kamu janjikan ke keluargaku? Begitu hal ini dikatakan, Stephen terdiam. Ada apa? Jangan katakan orang tuamu tidak setuju dengan pernikahan kita. Raut wajah Miranda langsung berubah muram. Stephen sedikit malu. Dia tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan ini. Miranda, kamu tahu sendiri bahwa kamu baru saja menceraikan William. Jadi, ini bisa dianggap sebagai pernikahan keduamu. Maksud orang tuaku adalah kita bisa menikah, tetapi hadiah pertunangan harus dilewatkan. Stephen berkata kepada Miranda. Miranda marah begitu mendengar ini. Kenapa? Stephen, apa maksudmu? Apa kamu tidak tahu seperti apa hubunganku dengan William? Itu hanya pernikahan palsu. Semuanya kuberikan kepadamu. Apa kamu mau menjilat ludahmu sendiri? Makin banyak Miranda berbicara, dia makin marah. Stephen, aku sudah menjelaskan sejelas-jelasnya. Jika kamu berani tidak memberikan hadiah pertunangan, lupakan saja rencanamu menikah dengan diriku. Jangan kira tidak ada yang menginginkan aku selain dirimu. Dengar, ada banyak orang yang ingin menikahiku. Miranda sangat marah. Dalam hati, Stephen sebenarnya merasa kesal, tetapi pernikahan mereka sudah ditetapkan. Dia ingin menikahi Miranda. Dia tidak mau menyerah di saat kritis seperti itu. Miranda, jangan marah. Aku akan bicara dengan orang tuaku. Aku putra satu-satunya. Hadiah pertunangannya tidak akan sedikit. Mendengar hal itu, wajah Miranda seketika berubah. Dia tersenyum lebar. Baiklah, sayang. Kita punya banyak tamu besok. Kamu tidak akan mempermalukanku, bukan? Hari berikutnya, kediaman Dudley sangat ramai dengan semua dekorasi meriah itu. Hari ini, Brent berulang tahun yang ke-80 dan keluarga Dudley mengadakan perjamuan yang megah. Secara khusus, mereka mengundang beberapa dokter dan perawat untuk membawa Brent keluar dari rumah sakit. Seluruh halaman dipenuhi tamu dan sangat meriah. Meskipun keluarga Dudley tidak terlalu kaya dan kuat, aset mereka mendekati 230 miliar rupiah. Itu membuat mereka menjadi keluarga kecil yang cukup diperhitungkan. Brent mengenakan setelan baru dan duduk di kursi cendana. Wajahnya pucat. Dia terlihat sangat sakit. Sebenarnya Brent tidak ingin mengadakan perjamuan ulang tahun, tetapi Larsen, putranya, dan Iris bersikeras mengadakan pesta yang megah. Mereka tidak peduli kalau Brent bisa menikmatinya atau tidak. Hal ini membuat Brent sangat marah. Miranda, kenapa Stephen belum datang? Ini sudah hampir siang. Larsen bertanya kepada Miranda dengan kening berkerut. Miranda melihat jam dan berkata, Ayah, Stephen bilang dia akan datang sebelum tengah hari. Larsen mengangguk. Miranda, kamu pasti sangat senang sekarang. Kamu dan Stephen akhirnya bisa membentuk satu keluarga. Iris tertawa. Iris berkata lagi setelah itu. Miranda, apa yang mereka katakan tentang hadiah pertunangan? Seberapa banyak yang akan mereka berikan kepada kita? Miranda tersenyum. Stephen sudah membujuk orang tuanya. Keluarga megah kaya. Mereka pasti akan memberi kita banyak hadiah pertunangan. Bagus, itu bagus. Kamu putri kami satu-satunya. Di masa lalu, karena kakekmu bodoh, kamu menikahi William yang tak berguna itu. Selama bertahun-tahun, hal itu membuat kami malu di depan kerabat dan teman-teman kita. Namun, semuanya baik-baik saja sekarang.
kamu berhasil menceraikan pecundang itu. Sekarang, kamu sudah menemukan suami kaya seperti Stephen. Tidak ada lagi yang memandang rendah keluarga kita di masa depan. Wajah Iris penuh sukacita. Hari ini, Iris tidak hanya menerima hadiah dari para tamu untuk merayakan ulang tahun Brent, tetapi dia juga mendapatkan sejumlah besar uang pertunangan. Perjamuan ulang tahun ini memang layak. Di mana William? Kenapa William tidak ada di sini? Brent, yang sedang duduk di kursi kayu, melihat sekeliling aula dan kemudian menatap Larsen dan yang lainnya. Dia bertanya dengan suara lemah dan serak. Wajah Iris menjadi muram. Dia mengernyitkan kening dengan kesal. Brent, pecundang itu bukan lagi cucu menantumu. Kenapa kamu masih memikirkannya? Selain itu, dia bukan lagi menantu keluarga Dudley. Apa menurutmu dia pantas berada di sini? Brent sangat marah. Kalau saja dia dalam kondisi sehat sekarang, dia akan menampar Iris. Kakek, aku sudah memutuskan semua hubungan dengan William. Tidak ada lagi hubungan di antara kami. Nanti, cucu menantumu yang baru akan membawa hadiah pertunangan untuk melamar. Aku harap kamu merestui kami. Miranda berkata dengan suara yang tegas. Dia selalu berprasangka buruk terhadap Brent. Jika bukan karena Brent, dia dan Stephen telah menikah lebih awal. Kamu! Dasar! Brent memandang mereka dan berkata dengan getir. Keluarga Dudley akhirnya akan hancur di tanganmu. Sesuatu yang tidak terduga terjadi tepat saat ini. Seorang pria muncul dengan perlahan. Tuan Dudley, William ada di sini untuk mengucapkan selamat atas ulang tahunmu. Semoga memperoleh keberuntungan tanpa akhir dan umur yang panjang. Semua orang terkejut dengan kemunculan William. Seluruh keluarga Dudley langsung terdiam.